Ini alat sederhana yang wajib kita siapkan untuk memoles batu kalimaya supaya batu kita tuh bener-bener kinclong bro. Karena apa, kita pakai batu kalau nggak kinclong pastinya nggak bakal enak dilihat ya. Nah ini pertama-tama saya tunjukkan batunya nih. Ini batu yang memang belum dipoles. Ini batunya belum dipoles ya. Jadi batunya memang masih geradagan, masih kasar. Jadi ini gimana caranya supaya batu ini supaya kinclong seperti yang kita mau pastinya. Jadi peralatannya sangat mudah, sangat sederhana. Ini caranya mudah, alatnya juga sederhana. Ini pertama-tama kita siapkan stik ya. Ini stik fungsinya buat nempel batu yang mau kita poles seperti ini. Ini kebetulan ada dua batu, yang satu udah saya tempel di stik ya, batunya belum kilap, dan keduanya kita lem. Ini lemnya lem yang begini, kurang lebih begini ya. Ini buat ngelem batu sama stiknya, buat mengaitkan. Oke, untuk selanjutnya ini ada amplas ya. Amplasnya ini cukup 3 lembar atau 3 macam. Ini disebutnya amplas mika. Jadi amplas mika ini sangat penting untuk batu kalimaya, sangat berfungsi untuk batu kalimaya, sangat bagus pastinya. Jadi ini ada 3 lembar, salah satunya yang pertama ya kita gunakan. Yang pertama pakai yang kuning bro, pertama kita pakai yang kuning, keduanya kita pakai yang biru, dan terakhir ini pakai yang putih. Nah kita tiga-tiganya kita pakai tapi secara berurutan. Pertama pakai yang kuning, kedua biru, ketiganya putih. Nah ketiga ini nih yang terakhir ya, jangan salah, jangan sampai salah bos. Soalnya kalau salah, kalau ini dipakai untuk yang pertama pastinya nggak bakal bisa, karena batu masih kasar dipakai yang kalau pakai amplas yang putih ini nggak bakal bisa. Oke, ini untuk amplasnya ada 3 ya. Amplasnya amplas mika, ada 3 lembar. Terus ini ada amplas bekas ya, ini amplas bekas. Untuk amplas ini fungsinya apa? Jadi fungsinya ini untuk tatakan amplas yang mau kita pakai. Jadi untuk tatakan amplas yang mau kita pakai. Dan ini kaca, di sini kaca ini bukan nggak kepake ya. Jadi kaca ini buat natakin amplas yang ini, amplas bekas ya. Kaca fungsinya buat natakin amplas bekas. Terus nah amplas yang mau kita pakai untuk memoles batu kita taruh di amplas bekas ya, kita taruh di amplas yang bekas ini. Jadi kaca ini fungsinya sangat bagus, karena tanpa kaca ini batu kita nggak bakal bening. Tapi semua ini berfungsi, terutama kaca fungsinya untuk tatakan supaya dasarnya itu keras tapi dilapisi dengan amplas bekas supaya nggak terlalu keras. Nah amplas bekas ini ada berapa lembar, kita nggak harus hitung ya. Ini saya pastikan ada 10 lembar amplas bekasnya, ada 10 lembar untuk tatakan amplas yang mau kita pakai. Jadi pertama kaca sama amplas bekas 10 lembar, dan amplas mika pertama kita pakai yang kuning, keduanya pakai yang biru, ketiganya atau yang terakhir pakai yang putih. Oke, dan jangan lupa juga ini siapkan air yang benar-benar bersih ya, yang belum pernah kepake, yang benar-benar baru ngambil dari keran atau dari sumur atau dari bak ya. Kita siapkan air yang benar-benar masih benar-benar bersih, dan semuanya ini harus benar-benar bersih, dari kaca sampai amplas bekas sampai amplas yang amplas mikanya ini harus benar-benar bersih semuanya. Wadahnya juga harus benar-benar bersih. Jadi wadah, kaca, amplas bekasnya maksudnya, amplas bekas sampai amplas mika harus benar-benar bersih. Nah kalau udah siap semuanya, yang kita lakukan adalah proses pertama ya. Proses pertama itu ini ada batu yang memang belum dipoles. Coba kita lihat sama-sama ya, pastinya ini batu masih kusem.
ya, masih kusem banget nih, masih bener-bener belum bening ya. Ini bisa kita lihat sama-sama, ini batunya bener-bener masih kusem, masih belum bening. Kalau untuk memastikannya ini batu kita lap dulu, dilap dulu supaya pasti atau memastikan bahwa ini batu bener belum kinclong. Aduh, kameranya sedikit error. Nah ini memang batunya belum maksimal. Nah ini jelas ya, batunya bener-bener belum maksimal atau memang belum dipoles, masih geradagan. Ini nanti setelah dipoles hasilnya maksimal bosku. Oke, kita lanjut saja, nggak usah pakai lama ya. Kalau yang mau belajar atau yang memang yang belum bisa, silahkan ikutin video ini, jangan di skip, ditonton terus ya. Nah ini langkah pertama, kita ini dibasahin dulu ya, amplasnya basahin dulu, udah dibasahin, batunya dibasahin, kita gesekkan ke amplasnya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini sampai rapi, digesekkan secara merata ya, secara keseluruhan supaya hasilnya maksimal. Kalau misalkan pemolesannya nggak maksimal, nanti ya hasilnya nggak bakal bagus, kurang lebih gitu bro. Nah, ini cara untuk memoles batu kalimaya supaya batu kita benar-benar kinclong sesuai yang kita inginkan. Pastinya nggak susah, nggak repot, cuman begini doang, tapi batunya bagus, batunya maksimal. Nah ini sudah poles dasar ya, kurang sedikit lagi, kita poles sedikit lagi, airnya kurang, tambahin air lagi. Jadi air ini jangan sampai telat, kalau airnya sampai telat nanti hasilnya kurang bagus juga. Jadi usahakan amplasnya itu selalu basah, selalu lembab, bukan lembab doang tapi selalu basah. Airnya juga harus benar-benar bersih ya, jangan ada debu atau ada gram, jangan sampai ada kotoran lah pastinya, supaya batunya benar-benar maksimal. Nah kita lap, udah rapi apa belum, karena untuk memastikan kerapiannya untuk amplas awal memang harus dilap dulu. Nah ini kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk hasil poles awal, poles dasar ya, untuk amplas yang kuning. Ini kurang lebih begini, jarumnya udah mulai nampak. Oke, kita lanjut lagi ke amplas yang birunya. Amplas yang biru kita pakai. Jangan lupa kita kasih air dulu secukupnya supaya amplasnya benar-benar bersih. Kita teliti dulu ada kotorannya atau enggak, karena amplas biru ini memang sudah mulai halus, atau untuk tahap kedua ya, harus benar-benar bersih atau steril gitu. Oke bro, coba perhatikan di sini nggak ada yang susah, asalkan kita mau belajar pasti semua kita semua pasti bisa ya. Kalau yang udah bisa atau memakai cara yang sama seperti ini ya alhamdulillah. Kalau yang udah bisa, kalau bagi yang belum bisa, bagi yang mau belajar silahkan ikutin cara ini, siapa tahu kalian semua bisa moles batunya atau koleksinya supaya maksimal gitu. Ini cara ini sangat ampuh untuk
menginclongkan atau mengkilapkan batu kita ya. Soalnya teman-teman kita masih banyak yang belum tahu cara moles batu. Gimana sih katanya, kata teman-teman ya, gimana sih no katanya ya, batu yang kinclong itu molesnya seperti apa. Nah ini udah begini ya, ini belum maksimal nih. Kalau udah maksimal nanti rapi semuanya. Oke, kita lanjut lagi sampai benar-benar maksimal. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk amplas yang kedua ya, atau yang biru. Dia udah mulai mengkilap ya, sudah mulai mengkilap tapi belum maksimal. Nah untuk memaksimalkan pakai amplas yang putih ini. Nah ini pakai amplas yang putih. Terus jangan sampai salah pakai ya bro ya, karena ini ada dua bagian. Jadi yang bagian kita pakai sedikit kasar, yang memang nggak berfungsi itu bagian yang mengkilap atau yang halus. Yang kita pakai yang sedikit kasar. Oke, seperti biasa kita airin dulu, basahin dulu ya. Kita basahin sampai benar-benar bersih. Kalau udah bersih, nah batunya juga dibersihin juga supaya maksimal hasilnya. Soalnya ini penentuan akhir bagus atau enggaknya, penentuan akhirnya di sini, di amplas yang terakhir ini. Oke, ini caranya begini, sangat mudah bro, sangat mudah, nggak ada yang susah. Asalkan kita mau mencoba, mau belajar, nggak ada yang susah ya. Nah ini ada sedikit gram nih di bawahnya, jadi berasa kretek-kretek gitu tuh. Nah, walaupun kita udah teliti, terkadang masih kecolongan, masih ada gram. Tapi kalau ada gram di bagian amplas bawahnya atau di bawah sini nih, kalau misalkan di sini ada gram, ini sangat pengaruh ke amplas, cepat rusak. Keduanya batu juga beningnya nggak maksimal. Jadi harus benar-benar bersih, maksimal, benar-benar steril airnya ya. Oke. Nah, kurang lebih caranya begini, cuman digesek-gesekkan secara merata kanan kiri sampai semuanya lah ya, supaya hasilnya benar-benar maksimal. Coba kita cek udah seperti apa. Nah ini hasilnya udah mulai bening. Tapi belum maksimal. Nah ini hasilnya udah mulai kinclong ya, tapi belum benar-benar maksimal. Oke, kita ulang lagi sampai benar-benar kinclong seperti yang kita mau ya. Kita tekan, digesekkan ke amplas, tekan yang kenceng, mau sekenceng mungkin nggak masalah. Tapi kalau terlalu nekan, amplasnya biasanya cepat rusak. Tapi ke batunya nggak bakal rusak ya, aman. Ke batunya pastinya aman, cuman amplasnya cepat habis atau cepat rusak. Caranya sangat mudah bro, jadi silahkan dipraktekkan dengan cara ini, pastinya batu Anda pasti kinclong.
batu kalian pasti bagus, kinclong, sesuai yang kalian pingin, sesuai yang kalian mau. Ini caranya cuman seperti ini. Nah, ini udah mulai kering, kita basahin lagi ya. Nah, sampai bunyi trut 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 gitu, itu tandanya udah mau maksimal, udah hampir maksimal. Kalau udah bunyi trut trut gitu tuh hasil tandanya udah mau maksimal. Nah, kayaknya udah bagus nih hasilnya ya. Kalau kita lap hasilnya seperti apa. Pakai tisu yang kering biar ketahuan. Tisunya benar-benar kering ya. Ini dilap juga bunyi ter gitu, itu tandanya batu udah bening, udah kinclong. Nah, tuh hasilnya ya, hasilnya benar-benar memuaskan bro. Jadi bagi kalian yang belum tahu, yang belum bisa moles batu kalimaya, silahkan ikutin cara ini, pasti kalian bisa. Saya yakin kalian semua bisa ya. Yang belum bisa, kalau ngikutin cara ini, proses seperti ini, pastinya bakal bisa. Soalnya sangat mudah, alatnya juga sangat sederhana ya, sangat mudah. Ini hasilnya nih. Tadi jarongnya atau warnanya tuh kusem. Nah, sekarang jarongnya atau kembangnya udah nampak ya. Ini menandakan batu udah kinclong, menandakan batu udah kinclong. Hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Bagi yang mau belajar silahkan ikutin cara ini atau trik ini. Bagi yang nggak mau belajar ya nggak apa-apa ya. Saya cuman sedikit berbagi untuk yang benar-benar belum tahu tentang moles batu kalimaya. Kalau yang udah tahu ya, kalau mau nonton ya ditonton silahkan. Kalau yang nggak mau nonton ya nggak usah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini perbandingannya. Ini tadi 2 biji ini atau 2 piece ini sama-sama belum dipoles. Jadi yang sekarang yang satu ini udah dipoles, yang satu belum. Jadi bisa kalian bandingin ya, kinclongnya atau kusemnya ya, bisa kalian bandingin mana yang lebih kinclong. Pastinya yang udah dipoles pakai alat sederhana tapi hasilnya kinclongnya mewah seperti batu mahal ya. Ini caranya. Oke bosku atau semuanya, bagi yang mau mencoba, yang mau belajar silahkan belajar. Bagi yang nggak mau ya nggak apa-apa. Jangan lupa bosku like, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau perlu di share juga. Oke bro, terima kasih sudah menonton.